الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين. قد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bernubuin Nabi Subhanahu Wa Ta'ala. Jemaah Salat Maghrib yang mungkin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang pada saat ini kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala bisa berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini dalam rangka tolak ilmu, melaksanakan daripada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan apa yang telah kita kerjakan tadi, yaitu salat maghrib dengan berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan talab ilmu, dan ini termasuk satu amalan yang menjadikan asbab ridhonya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bab yang ke-15 kita masuk pada yang namanya Kitab Al-Azkar Nikah wa ma ta'allaqu bih. Kitab yang menerangkan masalah nikah dan perkara-perkara yang berhubungan dengan nikah. Bab ma yaquluhu man jaa yakhutubu imra'atan min ahliha nafsihi aw li ghairihi. Yang pertama, bab menerangkan masalah apa yang harus diucapkan bila ada orang yang datang, berniat datang untuk mengkhidbah atau melamar daripada perempuan. Para bapak yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bermula kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 208 kalau nggak salah itu. Di situ Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan kepada kita semua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Itu firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mengingatkan kepada kita semuanya untuk masuk dalam Islam itu tidak setengah-setengah, tidak separuh-separuh, sebagian-sebagian. Tapi kalau bisa ya keseluruhan itu kita harus Islam. Kalau nyelupkan diri dalam Islam itu jangan separuh-separuh, tapi ya dalam celupan yang benar-benar nyelup plus gitu aja semuanya. Kelihatannya dan kedengarannya terlalu berat, seakan-akan kita itu susah juga untuk mewujudkannya begitu. Tapi kalau kita mau belajar seperti itu adanya, kita coba aja yang paling mudah dan yang paling kecil yang kita bisa. Kita coba sesuatu yang kita buat ini sesuai dengan caranya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam kehidupan di dunia ini sudah punya seorang yang telah dikirim oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menjadi sampel daripada kita semuanya.
yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah abduhu wa rasuluh. Beliau adalah hamba yang jelas-jelas telah mendapatkan pengakuan sebagai seorang hamba adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita kepingin jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah Islam dengan sepenuhnya, kita mengikuti bagaimana yang namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat dalam keseharian kita, keseharian Rasul. Nah, kita coba kepingin mendekati bagaimana cara kehidupan kita ini. Kita pengen mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari yang kita bisa. Hanya pada kesempatan kali ini, kemarin sudah beberapa bicara dalam kehidupan ini, sudah kita mulai mencoba. Kita sekarang masuk kepada yang namanya bab zikir-zikir yang disampaikan dalam nikah, wa ma yata'allaqu bih, dan perkara-perkara yang ada keterkaitannya dengan nikah tadi itu. Sehingga mari kita perhatikan sama-sama dalam diri kita yang mau nikah juga mempersiapkan diri seperti apa sih pesan Rasul sehubungan dengan kalau kita nikah itu seperti apa dan apa-apa saja yang harus kita buat. Bagi yang sudah nikah ya berarti kita pikirkan paling tidak melihat yang namanya apa yang terjadi pada yang namanya perkara nikah yang sudah sering kita buat saat ini apakah masih jauh daripada apa yang dikehendaki oleh Rasulullah atau sudah tepat dan tinggal kita ikuti kebiasaan itu. Nah, mari kita sama-sama berniat untuk berbuat seperti itu adanya. Sebelum nikah di situ ada yang namanya Rasulullah di sini bahas masalah melamar, perempuan yang dilamar. Yustahabu ayyabda al-khatib bilhamdillahi tathanaya alaihi wassalati ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ji'tukum raghiban fi fatatikum fulanah atau fi karimatikum fulanah binti fulan anah bidzalik. Kalau mau melamar jangan lupa di situ disunahkan untuk memulai dengan orang yang melamar tadi itu memulai dengan alhamdulillah, baca pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengucapkan seperti orang yang seperti biasa syahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus sampaikan hajatnya, yaitu saya datang ke sini karena berkehendak membawa perasaan senang kepada yang namanya misalnya anak perempuan kalian yang bernama ini fulanah bin fulanah dan sebagainya. Sampaikan seperti itu adanya. Nabi Dawud serupanya. Wa rawaina fi sunan Abi Dawud Ibn Majah wa ghairihima an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala kullu kalamin wa fi ba'd riwayat kullu amrin la yubda fihi bilhamdulillahi fa huwa ajdam. Wa ruya aqta' wa huwa bima'na hadza hadithun hasan. Dari hadis Rasulullah Muhammad SAW beliau menyampaikan kullu kalamin, setiap ucapan. Dalam riwayat yang lain kullu amrin, setiap perkara la yubda'u fihi bilhamdulillah, yang tidak dimulai dengan perkara tersebut dengan memuji kepada Allah, fahuwa ajzam, maka itu adalah terputus. Baru dalam riwayat yang lain aqta'u, terputus.
wa huma bermakna sama, aqta dengan ajdam sama, buntung gitu istilahnya. Kalau ke tangannya buntung, ibarat tangan. Kalau buntung itu juga berarti terpotong, jadi ada yang kurang. Jadi maksudnya kalau kita mau melamar jangan lupa sampaikan juga dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, terus syahada, terus sampaikan hajat dan kemauan kita. Sebagai awal yang disampaikan Rasulullah Muhammad SAW adalah setiap perkara yang tidak dimulai dengan pujian dengan Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah, maka itu akan terputus keberkahannya. Qalil barakah, maksudnya adalah sedikit keberkahannya. Warawainya kami juga meriwayatkan fi Sunan Abi Dawud, dalam Sunan Abu Dawud, wa Tirmidzi juga Imam Tirmidzi, an Abi Hurairah diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala telah mengatakan kullu khutbatin laisa fiha tasyahudun fahiya kal yadil jadma. Qala Tirmidzi haditsun hasan. Imam At-Tirmidzi juga mengatakan ini hadis yang hasan. Jadi sampaikan dalam hadis tersebut semua khutbah yang tidak ada di dalamnya dengan tasyahud fahiya kaliyatil jadma, maka itu adalah seperti tangan yang berpenyakit lepra. Penyakit lepra itu yang pada terputus dia ya. Yang tangan terkena lepra itu tangannya bisa putung dan sebagainya begitu. Seperti itu adanya. Makanya contoh tadi itu yang mau melamar diminta untuk mengucapkan setelah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, shalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, terus menyampaikan hajatnya. Saya datang ke sini ini untuk melamar putri tuan yang bernama ini dan seterusnya. Sampaikan seperti itu adanya. Ini sunnahnya kalau kita melamar seperti itu adanya. Jadi kita mulai melamar sebelum nikah tadi itu. Selanjutnya babu abdul rajul bintahu wa ghairuha mimman ilaihi tazwijuha ala ahli fadl wal khair yatazawwajuha. Dan yang berikutnya adalah seorang laki-laki yang menawarkan putrinya atau perempuan yang ada dalam tanggung jawabnya kepada yang namanya seorang laki-laki yang mulia, yang baik, lagi mulia, untuk menikahinya. Jadi sunnah juga para bapak, kalau yang namanya punya anak perempuan tuh nyari pasangan, nyari jodoh laki-laki yang baik itu adalah sunnah bagi seorang yang mempunyai anak perempuan. Kenapa? Karena memang calon pemimpin keluarganya adalah laki-laki yang dicari tadi itu. Ini makanya kalau misalnya anak punya anak perempuan kok menawarkan kepada yang namanya seorang laki-laki yang muda gitu, jangan dianggap sebagai perkara yang tabu gitu loh. Ini perkara yang wajar yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Karena apa? Sunnahnya begitu. Kalau kita yang punya anak perempuan nyari pasangan itu kepada yang namanya laki-laki yang mulia, yang baik, tanyakan dia mau apa enggak gitu. Nanti baru melamar gitu. Seperti itu adanya. Jadi bapaknya tadi nyari pasangan bagi perempuan anaknya tadi itu untuk mencari jodoh orang yang mulia, orang yang baik. Karena yang tahu baik buruknya itu ya orang tua tadi itu, orang tuanya. Kalau yang namanya bocah sama bocah kadang-kadang
nggak paham, nggak ngerti kan begitu loh. Taunya sekarang seperti itu ada anaknya apa? Yang namanya anak ketemu anak terus jadi nanti seperti apa berkeluarga juga nggak paham dan nggak ngerti arah daripada perjalanan keluarganya juga nggak paham. Rawaina fi Sahih Al-Bukhari an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lama tufiya zawju bintihi Hafsah radhiyallahu anha qala ini contoh yang telah dibuat oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika meninggal yang namanya zauju bintihi, yaitu pasangan putrinya yang bernama Hafsah. Beliau menyampaikan laqitu Uthman fa'aradtu alaihi Hafsah faqultu in syi'ta ankahtuka Hafsah bint Umar faqala sa'anzuru fi amri falabizat layali thumma laqiyani faqala qad badali alla tazawwaju yawmi hadha qala Umar laqaitu Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu faqultu in syi'ta ankahtuka Hafsah bint Umar fasamata Abu Bakr radhiyallahu anhu. Ini bukti yang pernah dibuat oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika pasangan putrinya meninggal, maka beliau sampaikan kepada Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, suatu ketika saya bertemu kepada Utsman, kata Sayyidina Umar tadi itu. Kemudian saya tawarkan yang namanya putri saya tadi itu kepada Sayyidina Utsman kalau mau untuk menikahi Hafsah. Faqultu in syi'ta, kalau kamu mau, ankahtuka, aku akan nikahkan engkau dengan Hafsah bint Umar, yaitu Hafsah anak perempuan daripada Umar. Faqala, maka beliau Sayyidina Utsman kemudian menyatakan sa'anzuru fi amri, saya mohon maaf, saya akan pikir-pikirkan dulu gitu. Enggak langsung kemudian langsung terima itu enggak, saya akan pikir-pikir dulu dalam urusan ini. Setelah beberapa malam beliau ketemu kembali Sayyidina Utsman, ditanyakan perkara itu, baru beliau memberi jawaban bahwa Allah tazawwaju yaumi hadza. Setelah saya pikir-pikir, saya mengambil keputusan saya belum mau nikah sekarang. Qala Umar, kemudian Sayyidina Umar bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian tawarkan pula, in syi'ta ankahtuka Hafsah bint Umar fasama'at Abu Bakar, kalau kamu mau juga saya akan nikahkan engkau dengan putriku Hafsah bint Umar radhiyallahu anhu. Dan Sayyidina Abu Bakar pun terdiam dan tidak memberikan jawaban sepatah kata pun sampai akhir hadis ini. Dia menunjukkan bagaimana yang namanya orang tua tadi itu disunahkan juga untuk mencarikan. Yang mencarikan itu adalah orang tua perempuan yang nyari calon suami daripada anaknya gitu. Kenapa? Karena memang
orang tua itu yang bertanggung jawab terhadap keadaan generasi berikutnya. Siapa yang nanti akan menikahi daripada anak saya itu tanggung jawab orang tua. Makanya wajar kalau orang tua tadi itu disunahkan untuk mencari calon daripada orang yang mesti harus menjadi suami daripada anaknya. Kalau sekarang kan terkesan kemudian budaya masing-masing daerah kadang-kadang kalau begini kok terus rasanya kayak rendah dan lain sebagainya begitu. Kayak kacang aja, jual-jual kacang mau ditawarkan kemana-mana gitu. Nggak seperti itu adanya. Toh pada akhirnya yang akan mengatakan angka tuka wazawajtuka ya bapaknya gitu. Makanya setelah yang namanya orang tua yang tadi itu sudah dipikirkan benar, nanti orang itu adalah mau sama mau, kemudian bapaknya sudah jelas mau seperti itu adanya, maka dinikahkanlah dia dengan angka tuka wazawajtuka tadi itu sebagai satu perjalanan yang nggak meragukan lagi. Karena bapaknya sudah melihat daripada bagaimana keadaan daripada sang laki-laki yang ada. Memang kadang-kadang Pak, kalau sudah kalah dengan budaya sekitar kita, kadang-kadang juga susah juga untuk membiasakan perkara yang belum terbiasa itu. Yang berikutnya, setelah kemudian ada lamaran, terus kemudian ada yang mau dilamar tadi, menentukan hari kapan yang mau nikah, terus baru perjalanan nikah. Yustahabbu ay yakhtuba baina yaday aqdin wa khutbah. Disunahkan yang namanya kalau kita mau akad tadi itu sunnah untuk khutbah. Mau akad, sebelum akad disunahkan untuk khutbah, dan ini dibiasakan disampaikan dalam Sunan Abi Dawud, At-Tirmidzi, juga Imam An-Nasa'i wa Ibnu Majah wa ghairiha bil asanid as-sahihah, dengan sanad-sanad yang sahih. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala alamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatul hajah. Jadi ini khutbah yang pernah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau mau nikah tadi itu, yaitu kalimat alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ini biasa yang sudah sering dibuat oleh para bapak yang suka nikahkan di KUA tadi itu, seperti itu adanya. Ini dipakai dalam khutbah nikah tadi itu. Pesan Allah dalam surat Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai sekalian orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sesekali kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali engkau dalam keadaan muslim, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali Imran ayat 102. Begitu pula ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah oleh kalian semuanya qawlan sadida, ucapan yang baik, ucapan yang benar. Ucapan yang benar ini adalah ucapan yang
mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita jaga ucapan kita dengan ucapan yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amal-amal kalian semuanya. Amal-amal kalian akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Wa may yuti'illah rasulahu, dan barang siapa yang taat kepada Allah wa rasulahu dan utusan Allah Subhanahu wa taala, faqad faza fawzan 'azima. Maka sungguh orang tersebut telah mendapatkan keberuntungan, fawzan 'azima, dengan keberuntungan yang sangat besar. Ini pesan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang ingin dapat keberuntungan yang sangat besar, untung yang sangat besar, ingin dapat keberuntungan yang besar, yaitu dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jaga ketakwaan kita dalam kesehariannya, dan menjaga ucapan kita, dan ucapkanlah dengan ucapan yang baik. Dan setiap hari kita menjaga ucapan kita, ucapan yang baik. Tidak berucap kecuali ucapan yang baik. Ada sebagian ulama mengatakan wa qulu qawlan sadida, ini adalah ucapan yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan yang mengajak kita kepada kebenaran, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyampaikan ajakan yang benar, ajakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka efeknya kalau ini kita buat, maka Allah Subhanahu wa taala akan perbaiki diri kita, perbaiki amal-amal kita, dan Allah akan ampuni kekurangan kita, akan ampuni dosa-dosa kita. Dengan begitu berarti kita akan mendapatkan yang namanya keberuntungan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin lahu ukhra, ba'da qawlihi, setelah kalimat itu diucapkan, kemudian melanjutkan juga ucapan arsalahu bil haqq basyira wa nadhira baina lisa'ah, min Allah Subhanahu wa taala bagi abdu wa rasuluh, arsalahu bil haqq basyira wa nadhira, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada Rasulullah SAW itu dengan kebenaran, basyira wa nadhira, dan pembawa kabar gembira serta pemberi ancaman nanti di hari kiamat. Mayuti'illah rasulahu faqad rasyada, barang siapa yang taat kepada Allah dan utusannya, faqad rasyada, maka sungguh orang telah mendapatkan petunjuk. Wa man ya'sihima, dan barang siapa yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, fala yadurru illa nafsa, maka enggak akan berakibat apapun kecuali rugi buat dirinya sendiri. Wa la yadurullah syai'a, dan tidak akan merugikan Allah sedikit pun, membahayakan Allah sedikit pun enggak ada. Kalau orang enggak taat kepada Allah Rasulnya, Allah enggak rugi, enggak merugikan Allah, enggak, yang rugi dirinya sendiri. Wa istahabu an yaqula ma hadza, kemudian setelah itu juga disunahkan mengucapkan uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin ma'ruf atau tasrihim bi ihsan. Kemudian dalam begitu baru diucapkan delapan angka tuka wa zawwajtuka tadi itu. Bagaimana yang sudah sering kita lihat di pernikahan-pernikahan kita, kelihatannya memang sudah dibuat oleh para orang-orang yang ditugaskan untuk menjadi pembimbing dalam akad nikah, seperti apa yang sudah tadi kita lihat bersama dari sabda Rasulullah Muhammad SAW. Wa alam, ketahuilah anna hadhil khutbah sunnatun, ketahuilah bahwa
khutbah ini adalah sunnah. Lau lam ya'ti bi syai'in minha sahhan nikah bittifaqil ulama. Kalau seandainya yang namanya tidak khutbah itu tidak dibacakan, maka sah nikahnya. Jadi kalau seandainya orang nikah kemudian tidak ada khutbah nikahnya, sah, tetap sah nikahnya. Itu pula menyampaikan daripada dari Imam Abu Dawud Al-Zahiri rahimahullah, annahu qala la yasihu, beliau mengatakan tidak sah kalau yang namanya khutbah tersebut tidak dibacakan. Walakin qala ulama, kan tapi para ulama mengatakan yang muhaddiqin tidak perlu dipertimbangkan perbedaan. Ada yang mengatakan yang namanya sah tidak sah. Kalau seorang yang mengatakan tidak sah sebagai pendapat mereka, maka tidak akan berubah daripada yang namanya pendapat daripada para ulama yang sudah kebanyakan semua mengatakan sah. Karena itu adalah hukumnya bukan wajib tapi sunnah. Bagusnya seperti itu adanya, karena bagian daripada usaha untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amma zawad fal madhhab al-mukhtar annahu la yakhdubu bi syai'in bal idza qala al-wali zawajtuka fulana. Adapun yang namanya calon suami tadi itu yang mau nikah, menurut madhab yang terpilih, annahu la yakhdubu bi syai'in, dia tidak perlu mengucapkan sesuatu, berkhutbah dengan suatu pun. Bal idza qala al-wali, akan tapi apabila yang namanya wali sudah mengucapkan zawwajtuka fulana biqaulin muttasilan bi, kemudian dia harus menjawab dengan jawaban yang tersambung, yang ittisal, antara aku nikahkan kamu dengan yang namanya putriku atau mungkin si fulana, si perempuan ini, binti ini. Setelah menjawab, saya terima, qabiltu tazwijaha atau qabiltu nikaha wa tazwijaha, qabiltu tazwijaha. Wa in syaa qala, apabila dia mau juga sambungkan dengan kalimat qabiltu nikahaha wa tazwijaha. Sambungan daripada saya terima nikahnya itu bagian daripada perkara yang wajib diucapkan oleh calon suami tadi itu. Itu yang tidak boleh terpisah antara yang namanya aku nikahkan kamu dengan jawabannya harus bersambung. Tidak boleh tenggang waktu terlalu lama. Falau qala alhamdulillah wassalatu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabiltu, kalau seandainya dia sebelum kalimat qabiltu dia ucapkan alhamdulillah, karena dengan dasar kepengen memuji Allah dan selawat kepada Rasulullah, alhamdulillah wassalatu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabiltu, sahha nikah, maka sah nikahnya. Walam yadurru hadza al-kalam, maka ini tidak membahayakan bainal ijab, antara ijab dan qabul, dan hafasun yasir lahu masih ada ta'alluqun bil aqdi wa qala ba'du ashabina yabtulu bihin nikah. Seperti itu pun juga sebagian daripada ulama ada mengatakan tidak boleh disambung dengan kalimat-kalimat yang lain sebelum qabil itu tadi itu. Wa qala ba'duhum, sebagian yang lain juga mengatakan la tabtulu, enggak batal nikahnya, bal mustahabbu, bahkan disunahkan ayat diambil untuk mengucapkan itu. Jadi kalau pengen ada yang namanya qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mad ini dan ini seterusnya, kemudian dijawab alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah qabiltu, itu boleh begitu, bahkan disunahkan seperti itu adanya. Ini bukan termasuk perkara yang tenggang yang tidak ada manfaat. Jadi nggak masalah kalau seandainya ada yang begitu.
qabiltu nikahaha wa tazwijaha. Sebelum itu kemudian dia ingin memuji Allah, alhamdulillah wassalatu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Sah gitu, boleh dan tidak masalah, boleh itu adanya. Alhamdulillah para bapak. Jadi yang mau menikahkan, kita bisa menyimak dengan praktek untuk menikahkan, atau mau menikah yang lainnya sih dipersilahkan sendiri-sendiri masing-masing. Karena kalau kita ngaji itu katanya terus yang bagus bukan cuma ilmu doang, tapi harus dipraktekkan, diamalkan. Nah ini juga begitu, kalau diamalkan sekarang yang punya anak perempuan juga nanti mulai siap-siap untuk menikahkan daripada putrinya. Mudah-mudahan mendapatkan jodoh yang terbaik dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini setelah ini nanti para bapak ada juga keterangan tentang yang berhubungan dengan malam pertama, berhubungan dengan yang mau nikah. Kalau nanti ketemu dengan istri yang berikutnya, dan itu dipertemukan dengan istri yang pertama, apa yang harus diucapkan, misalnya itu ada juga. Ini masih punya kesempatan. Nah, kalau seandainya kita ingin mendengarkan nanti, insya Allah akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ada bab yang quluhu indal jima', ketika mau bertempur, apa yang diucapkan itu pun juga diajarkan sama Rasulullah Muhammad SAW. Ini betul-betul perkara yang perlu diperhatikan, karena ini awal daripada sebuah perjalanan kehidupan gitu. Dimulai dari melamar, akad nikah dan seterusnya. Karena ini akan menentukan daripada nasib perjalanan keluarga yang akan datang. Itu dimulai dari sini. Gimana kalau namanya orang itu mau berkumpul dengan istrinya seperti apa, doanya kayak bagaimana, sebagainya. Itu diajarkan sama Rasulullah Muhammad SAW, yang intinya akan berakibat sampai nanti setelah punya anak dan seterusnya. Ini penting sekali untuk kita perhatikan. Mudah-mudahan Allah masih berikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa bertemu lagi dalam mendengarkan yang namanya pengajian kita ini di hari-hari yang akan datang. Nanti akan sampai kepada yang namanya punya anak dan seterusnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.